Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam yakni Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ilham Mutakin, Muhammad Rizki, Nayula Dwi Putri Nursabani ingin menyampaikan tentang materi Kerajaan Goa Talo dan Ternate Tidore. 1. Kerajaan Goa Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut yang paling terkenal adalah Goa Talo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yaitu Ba'abullah mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tapi gagal. Baru pada masa Datu RI Bandang ke kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Goa Talo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut. Maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Puli 5, Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Abon. Puli Siwa, Persekutuan 9 meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun, ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sampai peninggalan Sultan Hairun Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun pada tahun 1575. Sultan Ba'abullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timur dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kajian tersebut, Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salim alaihi wa ala alihi. Kerajaan Goa Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Bone, Wajo, dan Supeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam sejak dari Gresik. Raja Ternate yakni Ba'abullah mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Datu RI Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam.
Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan Goa Talo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Lokasi kerajaan Goa Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa yang didirikan oleh Tamanurung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, Goa dan Talo bersatu, dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Tentunya kerajaan Goa Talo saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil yang ada di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya untuk melawan dengan menggunakan bantuan kekuatan kesatuan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC meminta pasukan tambahan dan akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Sultan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab keruntuhannya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin oleh Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. 1. Istana Balalompoa. 2. Istana Tamalate. 3. Masjid Katangka. 4. Benteng Somba Opu. 5. Benteng Fort Rotterdam. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara adalah kedua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. A. Uli 5. Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. B. Uli Siwa. Persekutuan 9 meliputi Tidore, Makian, Jailo, dan lain-lain. Pulau Gapi atau kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate atau mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaan yang membentang,
mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun, ia sendiri dihianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timor dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Ba'abullah berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Ba'abullah tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab Foch yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.